Pernyataan dari Syekh Panji langsung gitu ya, yang mana dikatakan bahwa nanti saat melakukan sholat Jumat, khotib yang akan memimpin sholat Jumat adalah seorang perempuan, walaupun dia tahu nantinya itu akan banyak sekali yang menentang atau menjadi sebuah kontroversi baru. Dan pihak Kementerian Agama Indramayu cukup kaget. Ditambah lagi, ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima tidak dilaksanakan atau tidak wajib untuk datang ke Makkah atau Tanah Suci, melainkan cukup datang ke Indramayu katanya setiap 1 tahun sekali di tanggal 1 Muharram. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang lagi viral banget di negara kita Indonesia. Tapi perlu gue sampaikan terlebih dahulu, di sini gue hanya merangkum seluruh informasi yang ada di media, yang mana mungkin kalau misalkan teman-teman nonton dari media-media yang berbeda-beda, takutnya bakal bingung gitu ya. Banyak sekali isu-isu atau sumber-sumber informasi yang mungkin di sini pahamnya beda, di sana pahamnya beda. Nah, jadi di Kamar Jerry gue bakal ngerangkum nih semuanya supaya satu alur, jadi kalian paham nih tentang apa yang sedang terjadi. Jadi semua yang gue sampaikan ini bukan opini pribadi, tapi melainkan penyampaian pesan kembali. Pembahasannya sesuai judul, yaitu tentang kontroversi hadirnya Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang mana pondok pesantren yang satu ini pertama kali viral gara-gara sebuah foto yang beredar di media sosial tentang adanya barisan saf sholat, kalau nggak salah sholat id gitu ya, yang mana makmum yang cewek dengan yang cowok itu justru sejajar, atau dengan kata lain masih di dalam satu syaf. Dengan segala keterbatasan ilmu gue nih tentang agama Islam, walaupun gue seorang muslim nih ya, tetapi yang paling basic nih yang gue tahu, cowok-cewek itu nggak boleh di dalam satu syaf. Jangankan di dalam satu syaf, kita berdekatan aja terus sampai bersentuhan, itu wudhunya aja udah batal. Nah gimana nih kalau dalam satu syaf udah pasti kan bakal bersentuhan, otomatis secara rukun sholat aja itu udah melanggar gitu ya. Oke, sekarang kita bahas selengkapnya tentang kontroversi pesantren Al Zaitun ini. Langsung aja di sisi lain. Sebelumnya, kita bahas dulu profil tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Profil ini langsung gue ambil dari websitenya Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana ini berarti dari situs resmi mereka. Jadi, Pondok Pesantren Al Zaitun ini berlokasi di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren yang satu ini didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI pada tanggal 1 Juni tahun 1993. Wah, umur pesantren ini sama kayak gue nih. Pembangunan pondok pesantren ini dimulai pada 13 Agustus tahun 1996 dan pembukaan awalnya pada tanggal 1 Juli tahun 1999. Nah, lalu pada tanggal 27 Agustus 1999 mulai diresmikan oleh presiden ketiga kita, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Kalau kita lihat dari visi misi pondok pesantren ini ya, itu jelas tertulis memperbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam moto Al Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Toleransi nih geng. Pondok pesantren Al Zaitun ini memiliki sistem belajar atau sistem pendidikan yang disebut dengan One Pipe Education System, yang artinya itu sebuah sistem pendidikan yang tidak terputus alias terus berlanjut. Terus secara tingkat pendidikannya cukup lengkap nih, mulai dari tingkat awal yaitu elementary sampai dengan tingkat tertinggi dalam dunia pendidikan yaitu doktoral. Sistem pendidikan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun ini menghubungkan antara ya akhirat dan duniawi nih geng. Jadi di situ dipelajari tentang kereligiusan, terus teknologi sains, agriculture, olahraga, seni, budaya, dan teknologi informasi.
Jadi ibaratnya perihal akhirat dipelajari, perihal duniawi modern juga dipelajari. Nah, sistem belajar para santri di Pondok Pesantren Al Zaitun ini ya mirip dengan pondok pesantren lain, yaitu mereka tinggal di sana alias mondok, dan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Di pondok pesantren ini juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu di Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga memiliki International Qualification, yang mana ini terdiri atas International Thinking, International Setting, International Solidarity. Ketiga aspek ini selalu diterapkan di Pondok Pesantren Al Zaitun ini, karena mereka ingin para murid-murid mereka itu memiliki cara pandang secara global, mendunia, dan internasional yang bermakna rahmatan lil alamin, sehingga semua program pendidikan yang dijalankan akan selalu mengacu kepada International Qualification. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya profil dari Pondok Pesantren Al Zaitun menurut dari website mereka sendiri. Jadi keterangan ini itu merupakan keterangan dari pihak Pesantren Al Zaitunnya. Untuk sekarang kita bahas kontroversi apa saja yang saat ini sedang menjadi buah bibir masyarakat kita di Indonesia tentang Pesantren Al Zaitun ini. Nah, langsung aja yang pertama, pelaksanaan sholat Id yang dianggap melenceng. Oke, mungkin bagi teman-teman yang non-muslim di sini ya tidak familiar dengan cara pelaksanaan sholat Id. Tapi nggak apa-apa, cukup dijadikan ini sebagai informasi walaupun kita berbeda keyakinan ya geng ya. Jadi pelaksanaan sholat Id yang sesuai dengan syariat Islam itu adalah syafnya harus rapat dan rapih, tertib, dan juga antara makmum pria dan juga makmum wanita atau jemaah pria dan jemaah wanita itu posisinya dibedakan. Prianya ada di saf atau barisan depan, sementara wanita di saf atau barisan belakang. Tetapi sebuah dokumentasi beredar di media sosial yang memperlihatkan sholat Id yang benar-benar berbeda. Jujur aja pertama kali gue lihat, itu yang gue lihat awalnya itu adalah safnya yang jarang-jarang. Nah, sebenarnya di dalam rukun sholat itu nggak boleh ya kalau misalkan kita sholat berjamaah nih. Ya, tapi mungkin ada pengecualian, yaitu ketika pandemi COVID kemarin yang dimana kita sholatnya itu apabila berjamaah harus berjarak alias social distancing gitu kan. Nah, mungkin sholat Id di dalam video tersebut awalnya gue kira oh ini gara-gara social distancing kali, gara-gara PSBB atau lagi COVID gitu ya. Tapi ketika gue perhatikan dengan seksama, ada hal yang cukup nyeleneh di sana, yaitu adanya jemaah wanita yang berada satu saf atau sejajar dengan makmum atau jamaah pria. Yang mana ini menurut gua nih ya, menurut pemahaman gua selaku seorang muslim gitu ya, ini kayaknya salah deh. Ini aliran Islam dari mana nih yang mengajarkan ini? Apakah ini hilaf gitu? Setelah beredarnya dokumentasi tersebut yang mana benar-benar membuat kaget umat Islam yang ada di Indonesia gitu kan, akhirnya dicari tahu lah ini berasal dari mana. Dan ketika diketahui itu berasal dari Pondok Pesantren Al Zaitun, langsung tuh pihak Kementerian Agama Kabupaten Indramayu langsung berupaya untuk mendatangi petinggi dari Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang alias Syekh Panji. Ketika melakukan pertemuan dengan Panji Gumilang, ditemukanlah sebuah statement yang cukup aneh, dan ini sebenarnya ya menyimpang dan sesat lah ya kalau memang ini benar nih pernyataan dari Syekh Panji langsung gitu ya, yang mana dikatakan bahwa nanti saat melakukan sholat Jumat, khotib yang akan memimpin sholat Jumat adalah seorang perempuan, walaupun dia tahu nantinya itu akan banyak sekali yang menentang atau menjadi sebuah kontroversi baru. Dan pihak Kementerian Agama Indramayu cukup kaget menerima statement tersebut. Gak cukup sampai di situ, bahkan Panji Gumilang juga mengatakan kalau MUI adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat katanya. Dan menurut informasi masih ada perkataan-perkataan kontroversial lainnya yang diucapkan oleh Panji Gumilang alias Syekh Panji ketika pertemuan tersebut. Syekh Panji juga mengatakan apa yang dia lakukan ini itu demi kemajuan umat Islam, karena menurutnya umat Islam harus menggunakan akal alias logika katanya. Lalu geng, di dalam Islam itu ada 4 mazhab. Nah, biasanya ulama-ulama, ustadz-ustadz gitu ya, itu selalu berpegang teguh pada 4 mazhab tersebut. Tetapi pernyataan dari Panji Gumilang ini berbeda lagi. Dia mengatakan kalau dia tidak berpegang atau tidak menganut 4 mazhab yang sudah ditentukan, tetapi dia justru menganut mazhab yang lain yang dia sebut dengan mazhab Bung Karno. Dan dia mengatakan kalau dia terinspirasi oleh salah satu karya Bung Karno yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi
Revolusi Jilid 1. Gila nih, agama, politik, sama nasionalisme bercampur aduk nih, geng. Panji Gumilang juga mengutip tulisan Bung Karno di dalam buku tersebut yang memprotes penerapan tabir oleh kelompok Muhammadiyah, yaitu organisasi masyarakat yang dia katakan diikuti oleh Bung Karno. Nah, menurut Panji Gumilang, Bung Karno sempat mengancam akan keluar dari Muhammadiyah jika masih menerapkan praktik tabir. Dan menurut Panji Gumilang, dia menjelaskan kalau tabir yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah itu dianggap oleh Bung Karno sebagai praktik perbudakan katanya. Sehingga hal ini harus dihapuskan. Nah, akhirnya karena dia berpegang pada mazhab yang dia sebut mazhab Bung Karno, dia sangat yakin kalau ketetapan untuk menghapus tabir itu harus dijalankan baik di dalam pertemuan maupun di dalam praktik sholat. Nah, jadi mungkin di sini gue jelasin sedikit ya, geng. Maksud dari kata tabir itu adalah pemisah. Jadi menurut dia antara perempuan dan laki-laki tidak boleh dipisah, tidak boleh ada batas lah gitu. Semuanya harus sama rata. Ini jujur aja ya, gue orang yang cetek ilmunya gitu. Gue sendiri tidak tahu kalau Bung Karno pernah menyatakan statement kayak gini. Gue juga nggak tahu kalau Bung Karno pernah mengancam ingin keluar dari Muhammadiyah apabila masih ada tabir atau perbedaan antara umat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi buktinya sampai saat sekarang ini kalau kita lihat ya, kelompok Muhammadiyah ya masih menerapkan tabir alias ya memisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Ini agak membingungkan. Lalu di dalam sebuah video ceramah yang diunggah oleh akun milik Al Zaitun, terlihat jelas Panji Gumilang itu di depan para jemaahnya seolah-olah melakukan percakapan dengan Bung Karno gitu. Jadi kayak mempraktekkan gitu. Di dalam percakapan itu dia sempat ditegur oleh Bung Karno karena dianggap berlebihan untuk membuat perempuan bisa sholat sejajar dengan laki-laki. Nah, tetapi Panji Gumilang di saat itu menjawab dengan statement kayak gini. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat bahwa Bung mengucapkan merdeka. Aku tambah merdeka ruh, merdeka berpikir. Di dalam dialog yang diakui oleh Panji Gumilang dia lakukan bersama Bung Karno ini, dia mengaku mendapat dukungan dari Bung Karno di saat itu. Dia mengatakan Bung Karno sempat memberikan amanat kepada dia dengan kalimat kayak gini. Sekarang sudah melebihi umurku, teruskan perjuanganmu, Panji. Begitu kata Bung Karno. Dan menurut Panji Gumilang juga, pelaksanaan Idul Fitri di Al Zaitun berjalan dengan sangat tentram. Jemaah Al Zaitun menurut Panji Gumilang itu berusaha untuk sebaik-baiknya menghindari gangguan dari luar pondok pesantren. Dan menurut dia, apa yang ada di media sekarang itu hanya sebuah praktik adu domba. Nah, itu dia geng, kontroversi pertama yang berasal dari pesantren Al Zaitun ini. Kita lanjut ke kontroversi yang kedua, yaitu menyanyikan salam Yahudi saat memperingati satu suro. Nah, selain viralnya sebuah dokumentasi sholat Id yang dilakukan oleh jemaah Al Zaitun, baru-baru ini beredar di media sosial sebuah video peringatan 1 Suro 1444 Hijriah atau 1 Muharram yang dilakukan oleh jemaah Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang ini. Peringatan 1 Suro tersebut terlihat sangat kontroversial. Di saat itu, Panji Gumilang itu menyanyikan lagu yang berjudul Shalom Aleichem di dalam Masjid Al Zaitun. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari video tersebut. Pada awalnya, pembawa acara itu meminta Panji Gumilang untuk memimpin doa. Sebelum memulai, awalnya ya Panji Gumilang mengucapkan salam layaknya seorang muslim, yaitu Assalamualaikum. Namun setelah itu anehnya, dia mengajak semua orang di sana untuk mengucapkan salam lain. Dan hal ini justru membuat bingung semua orang, dan bahkan di saat itu hadir juga aktor yaitu Luki Hakim yang pada saat itu masih menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu. Luki Hakim sendiri pun ikut bingung dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, menurut Panji Gumilang di saat itu dia ingin mengajak semua orang untuk mengucapkan salam yang tidak hanya Assalamualaikum saja, selayaknya seorang muslim. Dan salam itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dinyanyikan. Diketahui salam yang dinyanyikan yaitu Havenu Shalom Aleichem, yang merupakan sebuah nyanyian di dalam bahasa Ibrani yang artinya mirip dengan Assalamualaikum, yaitu damai
menyertaimu. Nyanyian ini merupakan nyanyian lagu rohani Kristen yang sudah sangat populer dan sangat sering digunakan oleh pemeluk Kristen Ortodok Timur Tengah, seperti di kawasan Israel, Palestina, Suriah, Libanon, dan sekitarnya. Nah, yang jelas ini memang kalimat yang sering sekali diucapkan oleh para penganut Kristen Ortodoks. Oke, sekarang kita lanjut ke kontroversi ketiga dari Jemaah Al-Zaitun ini, yaitu melakukan azan yang nyeleneh. Di pertama kita sudah bahas tentang sholat id, yang kedua tentang salam, nah yang ketiga ini tentang azan. Azan pun tidak luput dari kontroversi. Nah, terdapat sebuah video seorang muazin dari Jemaah Al-Zaitun ketika sedang azan itu terlihat cukup berbeda dengan azan umat Islam pada umumnya. Dari video tersebut terlihat gitu ya, azan yang dilakukan oleh seorang muazin dari Jemaah Al-Zaitun ini seperti orang yang sedang orasi atau nadanya itu marah-marah. Dengan intonasinya itu tinggi, kayak tegas gitu ya. Bener-bener kayak Bung Karno lagi baca proklamasi lah gitu ya. Tegas dan tanpa irama atau qalqalah. Nah, lalu dari gerakan fisiknya juga berbeda. Biasanya orang yang sedang azan menaruh sebelah tangannya di telinga. Ya, fungsinya atau gunanya supaya tetap fokus dan juga bisa mengatur pernafasan. Nah, namun berbeda dengan muazin yang satu ini. Dia justru azan seperti orang orasi sambil tangannya bergerak-gerak. Bener-bener kayak militer gitu, geng. Kalau kalian pernah lihat baris berbaris militer dalam penurunan bendera mungkin, dalam upacara mungkin, nah itu mirip kayak gitu gerakan tangannya. Kalian bisa langsung cek dari video yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian bisa lihat sendiri kan, begitulah keanehannya. Nah, lalu tidak cukup sampai di situ, ada keanehan lain atau hal yang kontroversi lain dari Jemaah Al-Zaitun ini, yaitu struktur rukun Islam yang dirubah. Nah, sumber informasi ini berasal dari seorang mantan tokoh negara Islam Indonesia, dan dia ini juga mantan dari bagian pondok pesantren Al-Zaitun yang bernama Ken Setiawan. Beliau ini mengatakan kalau di pondok pesantren Al-Zaitun itu rukun Islamnya berbeda dengan rukun Islam pada umumnya. Rukun Islamnya sudah dirubah oleh pihak pondok pesantren Al-Zaitun, dan bahkan dia mengatakan syahadat yang diucapkan oleh Jemaah Al-Zaitun bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi ada kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada negara kecuali negara Islam dengan kalimat barang siapa bernegara kecuali negara Islam maka kafir. Nah, itu benar-benar sudah melenceng banget ya, geng ya. Masa ya rukun Islam dicampur adukan dengan politik atau dengan pemahaman bernegara. Lalu untuk sholat, menurut Ken juga bukan hanya berjarak. Seperti yang gue katakan sebelumnya kan seharusnya syaf itu kan harus rapat dan rapih gitu ya. Nah, kalau Jemaah Al-Zaitun ini udah pasti berjarak. Terus lagi ditambah sholat bagi Jemaah Al-Zaitun itu dianggap tidak wajib. Gara-gara menurut mereka Indonesia ini adalah negara yang masih dihuni oleh manusia jahiliyah dan juga bodoh. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya maksud dari jahiliyah itu kayak gimana. Jahiliyah itu kan ya ibaratkan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini lahir sebelum lahirnya Rasulullah SAW, yang pada akhirnya ya Rasulullah bisa membawa manusia jahiliyah ini menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kacau banget sih, kita tuh orang Indonesia disamain dengan ya kalau zaman dulu tuh di Arab yang jahiliyah itu kan suku Quraisy ya, bisa gitu kita disamain kayak gitu. Aduh, ini kacau banget. Nah, maka dari itu menurut Ken, Jemaah Al-Zaitun ini beranggapan kalau umat Islam di Indonesia ini ya belum pantas untuk sholat. Jadinya ya sholat itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, ini yang ngomong Ken Setiawan ya, bukan gua nih. Nih gua bisa kasih buktinya lah. Sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Nah, lalu di dalam pernyataan Ken Setiawan ini dia juga mengatakan menurut Jemaah Al-Zaitun zakat pun bisa digantikan dengan kurma. Nah, di dalam keterangan ini jujur gua agak sedikit sulit menangkap keterangannya. Apakah yang dimaksud itu satu buah kurma, satu tangkai kurma, atau satu batang kurma? Tapi yang jelas ada kata kurmanya. Mungkin teman-teman di rumah bisa mendengar dengan seksama kalimat yang ini. Zakat juga dihitung pakai satu batang kurma. Nah,
yang itu. Lalu ditambah lagi puasa yang mereka jalankan itu bukan puasa Ramadan. Nah di sini gue juga kurang tahu ya puasa yang dimaksud tuh puasa apa kalau bukan puasa Ramadan gitu kan. Ditambah lagi ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima tidak dilaksanakan atau tidak wajib untuk datang ke Makkah atau tanah suci, melainkan cukup datang ke Indramayu katanya setiap 1 tahun sekali di tanggal 1 Muharram. Mantep juga ya. Indramayu. Keren juga kita. Yang repot orang Arab justru ya. Beli tiket, ngantri gitu kan. Ngantri buat berangkat puluh-puluh tahun gitu ya. Kita tuh gak perlu sebenarnya ngantri untuk naik haji. Orang di Indramayu doang naik bis bisa tuh. Nah lalu menurut Ken Setiawan juga, dia mengatakan kalau banyak pejabat yang juga datang ke Indramayu tiap tanggal 1 Muharram untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Gila, ini gimana nih ya? Bisa begitu ya? Ya gue gak berani ngejudge juga ya, jangan-jangan gue yang salah, mereka yang bener gitu kan. Kita gak ada yang tahu men. Kita gak bisa juga ngejudge sebuah daerah atau sebuah pernyataan. Tapi ya untuk saat ini sih gue tetap dengan pendirian gue ya. Naik haji itu di Mekah, tanah suci Mekah gitu ya. Tapi kalau misalkan memang di Indramayu bisa naik haji, ya mantep uga gitu ya. Berarti di Indramayu tuh udah ada air zam-zam ya. Top. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali 1 Muharram. Dan biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah itu dia geng, kontroversi-kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun atau Jemaah Al Zaitun yang sekarang viral di jagat sosial media dan media massa. Nah mungkin kontroversi-kontroversi lainnya masih banyak ya, tapi belum terekspos. Nah untuk sementara yang terekspos baru yang gue ceritakan tadi doang. Pesantren Al Zaitun yang kontroversi ini didirikan oleh salah satu tokoh mereka yang cukup terkenal dan juga kontroversial. Namanya itu adalah Panji Gumilang alias Syekh Panji. Panji Gumilang ini merupakan pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI, dan dia juga kemudian yang membangun Pondok Pesantren Al Zaitun. Dia memiliki nama lengkap Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang atau sering disebut dengan Syekh Panji. Beliau ini lahir di Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan dia lahir pada tanggal 30 Juli 1946 dan sedari awal berprofesi sebagai seorang tenaga pengajar. Sebagai seorang pendiri pesantren yang cukup kontroversial ini, banyak orang yang mengulik tentang Syekh Panji alias Panji Gumilang ini. Jadi ternyata setelah dikulik, banyak sekali kontroversi-kontroversi yang tertera jelas di media massa. Nah di sini gue bakal ceritakan satu persatu tentang kontroversi-kontroversi dari tokoh penting Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ya namun di sini gue masih mengutip dari media-media nih, belum bisa memastikan kalau ini 100% benar. Jadi di sini gue menyampaikan ke kalian, merangkum ke kalian tentang isu yang ada di media sekarang. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, Panji Gumilang atau Syekh Panji dikaitkan sebagai imam dari NII atau Negara Islam Indonesia yang merupakan kelompok terlarang di negara ini. Pada tahun 2011, bahwa Syekh Panji alias Panji Gumilang ini dikaitkan sebagai imam dari Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 yang disebut sebagai Abu Tota. Seperti yang kita tahu ya, NII itu merupakan sebuah kelompok gerakan yang sudah dilarang oleh pemerintah karena paham mereka yang ingin merubah dasar negara menjadi negara Islam. NII ini dikenal sebagai organisasi pertama di Indonesia yang melakukan radikalisasi gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Sampai pada akhirnya NII ini harus dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Jadi kelompok ini sebenarnya sudah dilarang. Isu tentang Syekh Panji ini sebagai bagian dari NII itu tidak hanya sebuah isu belaka. Nah, ada salah satu mantan Menteri Peningkatan Produksi NII KW9 tahun 1997 sampai 2003. Namanya itu adalah Imam Supriyanto. Beliau ini pernah mengatakan kalau Panji Gumilang tidak pernah tampil ke publik karena sudah menikmati hidup atas semua kekayaan yang dia punya, katanya. Karena menurut Imam Supriyanto, apabila hal ini ditanyakan kepada Panji Gumilang, dia pasti bakal menjawab, apa buktinya saya jadi imam negara? Mana yang mengarah pada pidana atau makar? Dan mana buktinya Al Zaitun itu aset NII? Nah ini menurut keterangan Imam Supriyanto.
Dan menurut Imam Supriyanto juga, karena alasan-alasan tersebutlah sampai saat sekarang ini Syekh Panji alias Panji Gumilang ini masih santai-santai aja menanggapi pemberitaan di media massa serta media sosial tentang kontroversi Al Zaitun yang dia dirikan. Menurut Imam Supriyanto lagi nih geng ya, banyak orang yang ditargetkan untuk direkrut menjadi anggota NII pada masa itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang katanya. Uang yang berhasil dikumpulkan bisa mencapai miliaran rupiah per bulannya, dan uang tersebut pernah disimpan di Bank Senturi atas nama Abu Ma'arif yang diketahui sebagai orang yang sama dengan Panji Gumilang. Berarti di sini satu manusia dua identitas. Lalu geng, bukti lain yang mengaitkan tokoh dari pesantren Al Zaitun yang bernama Syekh Panji ini masih ada hubungannya dengan pergerakan NII itu dibuktikan oleh seorang anggota Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bernama Amin Jamaluddin. Nah, beliau ini pernah menyerahkan sebuah dokumen yang berisikan struktur kabinet dari NII KW9. Di dalam struktur tersebut jelas sekali terdapat nama dari Panji Gumilang yang menduduki posisi sebagai imam atau presiden katanya. Dan mengetahui hal ini, melalui Menteri Agama yang di saat itu menjabat, yaitu Bapak Surya Dharma Ali, mengatakan kalau akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Dan seperti keterangan yang sudah dijelaskan oleh Imam Supriyanto sebelumnya, ketika berita tentang adanya hubungan pondok pesantren Al Zaitun dengan NII mencuat ke media, sudah dapat dipastikan petingginya yaitu Panji Gumilang akan membantah hal itu. Bahkan dia juga membantah keterlibatan dia dengan NII di masa lalu, walaupun bukti dokumennya ada. Kontroversi dari Panji Gumilang yang kedua, yaitu dia berniat ingin membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Panji Gumilang itu sempat mengucapkan kalau dia sangat ingin mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Menurut dia, Israel ini merupakan pusat dari perkembangan dunia, dan dia mengatakan kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tidak terdapat adanya batasan-batasan untuk berhubungan dengan negara manapun. Seperti yang kita tahu ya, Yerusalem merupakan sebuah kota yang diperebutkan. Nah, sehingga menurut Panji Gumilang, dia mengajak Indonesia untuk mengikuti ketetapan PBB yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota internasional, dan keinginan dia untuk menormalisasikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel ini sudah dari zaman Orde Baru. Dan lagi-lagi dia membuat sebuah statement kontroversial. Kalau sebelumnya dia mengatakan tentang statementnya Bung Karno, nah kali ini dia mengatakan tentang statementnya Pak Soeharto, yang mana menurut dia Pak Soeharto sudah dari zaman Orde Baru itu ingin membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel ini menjadi normal dan baik, kata dia. Makin gila ya, udah tahu Indonesia ini kalau untuk urusan Israel Palestina agak sensitif ya, tapi beliau ini malah punya rencana ke sana gitu. Oke, kita ke kontroversi yang ketiga, yaitu pemalsuan dokumen yayasan. Panji Gumilang atau Syekh Panji ini pernah tersandung kasus hukum tentang pemalsuan dokumen Yayasan Al Zaitun. Kasus ini dilaporkan oleh Imam Supriyanto, yang mana Imam Supriyanto ini mengatakan kalau Panji Gumilang telah mencoret namanya dari pengurusan YPI padahal dia tidak pernah mengundurkan diri dari YPI. Di dalam penyelidikan ini, pihak kepolisian memeriksa sekitar 13 orang saksi, yang dimana salah satunya termasuk Imam Supriyanto sendiri, dan ditemukanlah fakta bahwa Panji Gumilang benar-benar memalsukan dokumen tersebut. Nah, di dalam kasus ini Panji Gumilang akhirnya dikenakan pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat, dan saat itu Panji Gumilang sudah menjalani sekitar 7 kali sidang, dan jaksa penuntut umum menuntut Panji dengan hukuman 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Nah, namun Panji Gumilang hanya divonis selama 10 bulan penjara saja. Kontroversi selanjutnya yaitu beliau pernah dipolisikan oleh guru pesantren Yayasan Al Zaitun.
guru pondok pesantren Al Zaitun yang otomatis ini merupakan karyawan dari Panji Gumilang sendiri. Salah seorang perwakilan guru dari Al Zaitun yang bernama Mustaqim, dia mengatakan kalau Panji Gumilang itu menyuruh para guru untuk membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Otomatis di saat itu para guru ini merasa keberatan. Mereka kan sudah bekerja di sana kurang lebih selama 17 tahun lamanya. Kok tiba-tiba diminta untuk membuat surat pengajuan lagi? Akibat dari hal itu, akhirnya sekitar 117 guru itu tidak bisa mengajar karena belum mengajukan surat pengajuan dan berujung kepada para santri-santri di Al Zaitun tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan bukan cuma itu, di saat kegiatan zikir Jumat yang diadakan pada tanggal 18 November tahun 2016, Panji Gumilang sempat mengutarakan sebuah pernyataan atau statement yang cukup menyakiti hati para guru di pondok pesantren Al Zaitun. Di dalam statementnya itu, Panji Gumilang mengatakan banyak guru di pesantren Al Zaitun yang pemikirannya bermasalah, dan juga dia menuding para guru ini banyak yang melakukan korupsi serta melakukan pungli atau pungutan liar. Para guru yang mendengar statement itu merasa tersinggung dengan pemimpin pondok pesantren Al Zaitun ini. Mereka langsung meminta Panji Gumilang itu memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Namun sayangnya permintaan klarifikasi tersebut tidak pernah diwujudkan oleh Panji Gumilang. Karena tidak ditemukannya titik terang dalam kasus ini, akhirnya para guru melakukan somasi sebanyak 2 kali terhadap Panji Gumilang. Bahkan sebelumnya sudah sempat dilakukan mediasi dengan Kepala Kepolisian Resor Indramayu, tetapi mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2017, para guru di Al Zaitun melaporkan Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penistaan serta penghinaan. Nah, cukup problematik ya kalau kita perhatikan dari beberapa informasi ini. Nah, lalu ada kontroversi terakhir tentang Panji Gumilang ini. Namun kontroversi yang satu ini informasinya itu gantung, tetapi di sini tetap gue sampaikan kepada kalian, yaitu kasus pencabulan. Oke, di sini gue tampilkan ya, ada berita atau ada artikel yang menerangkan tentang kasus yang satu ini. Jadi ini bukan berasal dari opini gue pribadi. Di artikel tersebut dikatakan bahwa Panji Gumilang terlibat dalam kasus pelecehan yang melibatkan dia dengan salah satu pegawainya pada tahun 2021 silam. Namun di dalam artikel ini atau informasi ini, kelanjutan kasus tersebut belum jelas alurnya udah sampai mana. Jadi gantung gitu aja. Dan di dalam berita tersebut juga dikatakan tidak hanya terlibat kasus pencabulan atau pelecehan dengan pegawainya doang, tetapi juga terlibat dengan salah satu santrinya. Dan sama seperti kasus dengan pegawainya, kasus dengan santrinya ini juga belum jelas ujungnya atau belum jelas alurnya seperti apa. Tetapi di dalam artikel jelas sekali dikatakan seperti itu. Nah, tidak tahu ya kalau artikel ini ternyata hoax atau ternyata ini benar. Ya, gue jujur gue nggak tahu. Tapi di sini gue hanya menyampaikan kepada kalian bahwasanya artikel ini ada, kurang lebih kayak gitu. Itu dia geng, kontroversi yang berasal dari jemaah pondok pesantren Al Zaitun serta kontroversi dari pendirinya, yaitu Panji Gumilang alias Syekh Panji. Setelah banyaknya muncul kontroversi dari Al Zaitun ini, tidak sedikit masyarakat Indramayu yang mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti pondok pesantren ini. Mereka berharap pondok pesantren ini bisa dibubarkan dan dicabut izinnya. Dan bahkan sebagian besar masyarakat Indramayu sudah mengancam apabila pemerintah tidak bisa menangani ini, maka mereka yang akan turun tangan dan akan membubarkannya sendiri. Gimana menurut kalian geng tentang kontroversi pondok pesantren yang satu ini? Semakin jelas ya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang akhir zaman. Akan muncul gitu ya hal-hal yang berbelok dari ketentuan agama itu sendiri. Dan banyak kaum-kaum atau kelompok-kelompok baru yang terbentuk yang akan mengatasnamakan Islam.